Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi beban dibayar di muka dan pendapatan yang masih harus diterima. Sebelumnya, perkenankan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Alda Nurmalela. Kedua, Reza Dwi Fitriani. Ketiga, Rezi Dwi Putriani. Keempat, saya sendiri, Santi Nurmayanti. Kelima, Syifa Nuraida. Keenam, Sri Hernayati Oktavia Hidayah. Dan ketujuh, Sri Indri Marlina. Untuk pemaparan materi yang pertama tentang pengertian akan disampaikan oleh Alda Nurmalela. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Biaya dibayar di muka belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Dengan kata lain, pengeluaran tersebut belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan. Karena itu, jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar atau current asset. Kedua, materi tentang jenis-jenis biaya dibayar di muka akan disampaikan oleh Rezi Dwi Putriani. Jenis-jenis biaya dibayar di muka. Yang pertama, biaya sewa gedung kantor dibayar di muka. Yang kedua, biaya sewa kendaraan dibayar di muka. Yang ketiga, biaya asuransi dibayar di muka. Yang keempat, biaya gaji dibayar di muka. Yang kelima, biaya bunga dibayar di muka. Yang keenam, pajak penghasilan atau PPh dibayar di muka. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka. Ketiga, tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka akan disampaikan oleh Reza Dwi Fitriani. Pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka. Pendapatan yang masih akan diterima adalah kebalikan dari beban yang masih harus dibayar. Perusahaan sudah memberikan jasa kepada pihak lain namun pihak tersebut belum membayarkan. Keempat, akan disambung materi oleh Syifa Nuraida. Saya Syifa Nuraida akan memaparkan materi selanjutnya. Dalam ilmu akuntansi, pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan neraca atau pendekatan harta, dan yang kedua yaitu pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Kelima, akan disambung materi oleh Sri Indri Marlina. Pendapatan yang masih harus diterima diakui di setiap periode bersamaan dengan pengakuan pendapatan terkait pada periode berjalan. Dalam akhir periode, pendapatan yang masih harus diterima dilakukan pencatatan dan dianggap sebagai piutang dalam jurnal. Pendapatan yang masih harus diterima dilaporkan dalam neraca sebagai bagian dari aktiva lancar. Dan yang terakhir akan ditutup materi oleh Sri Hernayati Oktavia Hidayah. Asuransi dibayar di muka calon sayang dari bulan Juni sampai Desember 2020 yang sudah berkurang sebesar 7 juta rupiah. Karena jasa asuransi telah dinikmati selama 7 bulan, maka perhitungannya adalah 7 dibagi 12 dikali 12 juta rupiah yang hasilnya adalah 7 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal penyesuaian dengan pendekatan laba rugi, pencatatannya adalah akun asuransi dibayar di muka sebesar 5 juta disimpan di debit dan akun beban asuransi sebesar 5 juta disimpan di kredit. Beban asuransi calon sayang dari bulan Juni sampai Desember yang diakui adalah sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan dalam jurnal umum tercatat 12 juta rupiah. Agar penyusunan laporan laba rugi dapat melaporkan bahwa beban asuransi sebesar 7 juta rupiah, maka harus dilakukan penyesuaian dengan cara kredit beban asuransi sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pencatatan untuk pendapatan yang masih harus diterima. Contoh kasusnya adalah PT Jaya Abadi pada tanggal 30 April 2020 melakukan penjualan sebesar 6 juta secara kredit kepada pelanggan. Untuk pencatatannya, di mana akun piutang usaha sebesar 6 juta rupiah disimpan di debit dan untuk akun pendapatan sebesar 6 juta rupiah disimpan di kredit.
Untuk pendapatan yang masih harus diterima diakui di setiap akhir periode bersamaan dengan pengakuan pendapatan di setiap periode yang berjalan. Dalam akhir periode, pencatatan pendapatan yang masih harus diterima dilaporkan dan diakui sebagai piutang dalam jurnal. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima dilaporkan dalam neraca dan dicatat dalam aktiva lancar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Izinkan saya sebagai moderator untuk menutup presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.